Akhir tahun lalu, Xiaomi telah memperkenalkan lini smartphone baru, Redmi Note 11 series bagi konsumen China. Tanpa menunggu lama, Xiaomi membawa kabar baik bagi fans globalnya dengan merilis series Redmi Note 12 secara global pada akhir tahun 2022 ini. Meskipun belum diketahui kapan series ini hadir di pasar Indonesia berdasarkan jejak rekam jadwal seri terdahulu, Xiaomi biasanya akan masuk di Indonesia setidaknya sebulan setelah peluncuran global. Terlepas dari negara mana saja yang akan menjadi target pasarnya, sejauh ini ada sekitar 5 model Redmi Note 12 series, yaitu Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 4G, Redmi Note 12 Pro dan Redmi Note 12 Pro 5G. Baik Redmi Note 12 5G dan Redmi Note 12 Pro 5G akan hadir di pasaran global. Berbeda dengan Note 12 4G yang mungkin akan menggunakan chipset MediaTek varian baru, Xiaomi sedang bersiap-siap untuk meluncurkan ponsel Redmi Note baru. Perusahaan akan meluncurkan seri Redmi Note 12 terbaru. CEO Redmi Lu Weibing secara resmi menggoda di Weibo, sementara kepala perusahaan tidak secara eksplisit menyebutkan Redmi Note 12. Series Redmi Note 12 akan menawarkan peningkatan kinerja selama beberapa generasi tahun lalu, seperti series Redmi Note 10 dan Note 11. Jajaran Redmi 12 Note yang akan datang juga akan memiliki beberapa model dengan harga segmen yang berbeda. Di Indonesia sendiri, harga Redmi Note 12 series diharapkan akan mulai dari kisaran yang sama, mulai 2 jutaan rupiah hingga 3 jutaan rupiah untuk model teratas. Series Redmi Note 12 akan mengalami peningkatan besar dalam hal kinerja kamera, baterai, pengisian cepat tampilan, dan perangkat lunak. Model-model dari China akan diluncurkan dengan nama merek dan series yang berbeda secara global dan Indonesia, seperti generasi sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya di video ini saya sendiri bakal serta-merta memberikan ulasan smartphone terkait spesifikasi dan harga Redmi Note 12 Pro versi Indonesia. Sektor desain fisik pada bodi dari spesifikasi Redmi Note 12 Pro versi Indonesia adalah bagian awal yang akan saya bahas secara detail dan mendalam. Mengenai tampilan visualnya, Redmi Note 12 Pro versi Indonesia sendiri mengusung konsep layar sentuh kapasitif yang menggunakan panel AMOLED untuk memaksimalkan penampilan visual secara lebih jernih dibandingkan panel lain. Sementara itu, untuk ukuran layarnya sendiri rupanya perangkat premium buatan Xiaomi ini mengusung layar seluas 6,67 inci dengan ketajaman resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel serta Dolby Vision, yang mana akan memicu kejernihan dan ketajaman gambar secara proporsional. Apalagi layar pada Redmi Note 12 Pro versi Indonesia ini juga sudah membawa kualitas HDR10+, dengan refresh rate 120 Hz untuk memaksimalkan render grafis secara lebih taktis dan responsif. Untuk kecerahan layar smartphone ini sudah support hingga 1000 nits. Hal ini akan sangat mendukung tampilan gambar atau video dengan tingkat resolusi tinggi. Untuk soal pelindungan layar, ya dipastikan bahwa Redmi Note 12 Pro versi Indonesia bakal melapisi layar visualnya dengan pelindung berupa Corning Gorilla Glass 5 yang sangat handal dalam mencegah terjadinya goresan dari benda tajam. Menginjak pada bagian lain, kini saya akan mengulas sisi hardware dan software dari spesifikasi Redmi Note 12 Pro versi Indonesia, di mana dalam soal ini Xiaomi akan menggunakan beberapa komponen hardware terbaru dan modern untuk menunjang percepatan sistem. Salah satunya yakni chipset garapan MediaTek yakni Dimensity 8100 dengan fabrikasi 5 nanometer. Dengan keunggulan utamanya yakni memaksimalkan gaming dan kecerdasan buatan. Untuk versi global termasuk Indonesia, mungkin saja smartphone memakai chipset Snapdragon 778G+. Karena terkadang chipset MediaTek khusus pasar China saja, tapi bisa jadi smartphone ini pakai Dimensity 8100 di pasaran Indonesia. Jika masuk pasar Indonesia dengan chipset Dimensity 8100, kami bisa menjamin HP ini bakal laku keras di pasaran Indonesia, apalagi di harganya cuma 3 jutaan. Untuk urusan performa, Redmi Note 12 Pro memang kencang yang dibuktikan dengan skor uji yang tinggi. Antutu dari smartphone ini tembus sampai 800 ribuan. Kemudian untuk menunjang kecepatan progresif, Redmi Note 12 Pro versi Indonesia akan menawarkan 2 pilihan RAM berkapasitas besar hingga 6/8 GB. Tak lupa pula memori internal dengan pilihan 128/256 GB juga turut disertakan pada smartphone ini untuk menampung file. Untuk kalian ketahui, jenis RAM ponsel ini menggunakan tipe RAM LPDDR5X terbaru. Sementara untuk versi internal ponsel menggunakan UFS 3.1 terbaru.
Untuk memberikan kestabilan sistem yang lebih progresif dan bersahabat, maka Redmi Note 12 Pro versi Indonesia akan mengusung OS Android 12 dengan tampilan antarmuka MIUI 13 ciri khas Xiaomi. Bergerak pada sektor lain, kini saatnya saya mengungkap sisi fotografi atau kamera pada spesifikasi Redmi Note 12 Pro versi Indonesia. Salah satunya yakni soal sensor kameranya, yang mana pada bodi belakang akan dibenamkan 3 lensa kamera, di mana terdiri dari kamera utama 108 megapiksel dengan sensor Samsung HM2, kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel. Bahkan kamera utama yang diusung oleh spek Redmi Note 12 Pro versi Indonesia ini sudah berkemampuan rekam video hingga 4K, sehingga tak heran jika hasil video rekamannya begitu smooth dan tampak berkesan sinematik. Di samping itu, Redmi Note 12 Pro versi Indonesia akan menawarkan satu kamera depan 32 megapiksel dengan sensor Sony IMX, yang mana dilengkapi rekaman video 1080 piksel pada 30 fps saja. Dengan demikian, maka sudah barang tentu sisi kamera dari Redmi Note 12 Pro versi Indonesia ini akan jadi fitur atau sektor yang sangat diandalkan sekaligus diunggulkan. Tak berbeda jauh dengan kamera sektor konektivitas pada spesifikasi Redmi Note 12 Pro versi Indonesia pun tak bisa dilepaskan begitu saja, mengingat menjadi bagian penting untuk dikenali, di mana Redmi Note 12 Pro versi Indonesia sendiri sudah mendukung akses jaringan 5G yang dipastikan sanggup memicu kestabilan jaringan agar aktivitas di dunia maya menjadi lebih lancar. Ada pula beberapa fitur koneksi yang berhubungan dengan transfer data seperti Bluetooth 5.3, koneksi NFC, port infrared, dual speaker stereo, USB Type-C, dan USB on the go. Sementara itu, lubang audio jack 3,5 mm sebagai lubang headset kabel pada Redmi Note 12 Pro versi Indonesia ini masih tersedia, sehingga Mi Fans sangat senang atas ponsel ini. Baterai pada spesifikasi Redmi Note 12 Pro versi Indonesia pun akan saya turut bahas secara mendalam dan cukup rinci, karena ada beberapa fitur penting untuk mendukung performa daya baterai. Menyinggung soal baterai, Xiaomi akan menerapkan sistem atau tipe baterai lithium polymer yang memang memiliki efisiensi dan efektivitas supply power secara lebih mumpuni dan terkonsolidasi. Apalagi daya kapasitas baterai pada spek Redmi Note 12 Pro versi Indonesia ini juga diklaim sudah lumayan, yakni hingga 5000 mAh dengan pengisi 120 atau 67 watt. Setelah memahami spesifikasi smartphone ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai banderol atau harga Redmi Note 12 Pro versi Indonesia terbaru. Bila mana kita mengacu atas beberapa berita yang telah beredar, harga Redmi Note 12 Pro versi Indonesia ini memang akan dibanderol dengan nominal cukup pas, di mana dari sumber yang saya dapatkan harga smartphone Xiaomi terbaru ini dipatok sekitar 3,9 sampai 4,5 jutaan, tergantung varian yang dirilis ke Indonesia. Namun tak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan ada sedikit perubahan nominal atau angka dari harga di video ini. Harga Redmi Note 12 Pro versi Indonesia ini tak bisa dilepaskan dari kehandalan maupun kinerja dari tiap sistem yang sudah didukung fitur baru modern dan canggih. Terlepas dari itu, untuk saat ini belum diketahui kapan ponsel ini bakal dirilis di Indonesia. Tetapi smartphone ini kemungkinan besar akan dirilis ke China dulu pada kuartal ketiga, mulai dari Agustus sampai Desember 2022 di tahun ini. Oke, itulah tadi pembahasan lengkap mengenai Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Semoga informasi ini bisa menjadi manfaat bagi kalian semua. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, monggo kalian tanyakan saja kepada kami tentang smartphone ini di kolom komentar. Usahakan komentar yang sopan supaya kami senang membalas komentar dari kalian.